Negeri 1 Ampel rahimakumullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan barokah, majlis silaturahmi, majlis halal bihalal, keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel. Maka syukur kepada Allah, mari kita lengkapkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah indah suara muadzin, 5 waktu secara rutin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan ke Geladak Sari, jangan lupa membeli ketoprak. Dengan selamat halal bihalal dan silaturahmi, semoga SMA Negeri 1 Ampel semakin kompak. Dan mari jan gelar pelosok. Udah cakep punya. Dodol kupat neng Kartosuro. Sakniki taksih momen riyoyo kathah lepat yuwun pangamura. Maka mari kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam majlis yang penuh dengan barokah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah itu dengan memuji kepada Allah, utamanya membaca tasbih, membaca tahmid. Mari kita lafazkan Subhanallah wa bihamdihi atau Subhanallah walhamdulillah. Ini harus kita baca sebagai ungkapan syukur. Pertanyaannya, kalimat tasbih, kalimat tahmid ini kita baca kapan, Bapak Ibu? Kapan, Pak? Bu? Setiap saat. Ada 4 waktu yang harus kita biasakan baca tasbih, baca tahmid. Seperti dalam surat Qaf ayat 39 ayat 40. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu satu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Jadi pagi setelah sholat subuh kita harus banyak baca tasbih, baca tahmid. Dikisahkan Rasulullah itu kalau sehabis sholat subuh belum beranjak dari tempat subuh kalau matahari belum terbit. Jadi zikirnya kirang langkung 1 jam. Bapak Ibu keluarga Ngampel niki dengan di bar sholat subuh dikiris 1 jam nopo 7 menit. Kita dijawab aku ngerti ya. Paling boten kita keluar dari masjid melangkahkan kaki, lesan masih mengagungkan asma Allah Subhanallah walhamdulillah. Wa qabla al-ghurub, yang kedua sebelum waktu maghrib. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu maghribnya jam 7 malam. Tapi yang luar biasa, jam 5, setengah 5 jamaah sudah berduyun-duyun berangkat ke masjid. Leres mungkin Tengampel Boyolali maghribnya jam 6 kira 10 menit. Setengah 6 pun wonten sing tindak ke masjid pun wonten apa dereng. Maka sore menjelang datang maghrib menunggu adzan, berbanyak baca tasbih, baca tahmid. Wa minal laili fasabbihu, di waktu malam bacalah tasbih.
habis maghrib subhanallah, habis ngisak subhanallah, mau tidur subhanallah. Tapi beda dengan anak-anak muda zaman now. Bar maghrib moco HP gimana? Bar isak moco HP, ajeng sare moco HP, ilir tuwe sing digrayani HP. Jujur tapi sempatkan malam membaca tasbih. Wa adbaros sujud, dan selesai sujud, selesai sholat, kita baru yang keempat. Maka syukur karena kita keluar dari bulan Ramadan, oleh-olehnya membaca tasbih, membaca tahmid. Dan syukur yang kedua itu dengan meningkatkan ketaatan. Di sebuah ungkapan mahfudat bahasa Arab disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu itu benar, maka pasti kamu akan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena pecinta pada yang dicintai itu taat. Ketika dulu ibu-ibu nyidam, Pak, tulung kula mangpados pelem neng dhuwur puncak Gunung Merapi, pados gitu kan. Kok boten? Enten lagi. Nek Gunung Merapi ono kawai kok. Bu, Pak, kula ajeng nyidam tongseng nyampel. Cinta itu dengan taat. Sebaliknya kita syukur pada Allah itu wujudnya dengan taat. Maka Rasulullah itu setiap malam pasti bangun sholat tahajud. Dan pernah dalam sujud yang lama itu kaki Rasul itu sampai membengkak. Jadi kaki Rasul membengkak gara-gara tahajud. Nek panjenengan membengkak sukune goro-goro nopo? Itu enggak gunung. Aisyah istrinya hanya memandang saja. Selesai tahajud ditubruk kaki Rasul sambil menangis dan cium kaki Rasul. Ini Aisyah tuh. Ini ibu solehah, jenengan sudah nikah 10 tahun, 20 tahun. Pernah belum nubruk kaki suami dicium? Pernah belum, Bu? Belas. Ayahnya belas ya. Beda dengan Aisyah. Ya Rasul, kau itu seorang nabi yang maksum. Engkau dijamin masuk surga. Kenapa semalaman kau sujud sampai kakimu membengkak? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak senang menjadi orang yang bersyukur pada Allah? Jadi ternyata kalau tadi malam dengan bangun sholat witir, tandanya syukur. Kalau Bapak Ibu tadi sebelum berangkat ke sini sholat duha meskipun 2 rakaat, Ibu sholat tadi itu berarti jenengan orang syukur. Karena syukur itu tandanya kita taat pada Allah. Dan alhamdulillah pagi ini kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Bapak Ibu, halal dihalal. Semoga dengan pertemuan ini satu bisa mempererat ukhuwah. Lalu bagaimana cara kita mempererat ukhuwah? Pererat ukhuwah. Di kitab At-Tijan, ketika saya belum ngaji di Solo itu dijelaskan supaya semakin meningkat rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai, persaudaraan semakin erat, minimal 4 hal. Apa 4 hal yang perlu kita wujudkan, utamanya di keluarga besar SMA 1 Ampel ini? Pertama, al-mutazawirun. Kalau ada semangat saling mengunjungi. Zurhibban tasdud khubban. Berkunjunglah meskipun jarang-jarang, karena itu menambah rasa sayang. Atau bahasa anak muda, apellah meskipun jarang-jarang, karena apel itu menambah rasa sayang. Ini betul, Bu? Betul kok. Iya, berkunjung jarang-jarang itu menambah rasa sayang.
Karena orang cinta itu ingat, man ahabba syai'an aktsar dzikra. Siapa yang mencintai sesuatu itu pasti dia banyak mengingatnya. Kita cinta rumah, maka pasti kita ingat di rumah. Kita cinta masjid, kita banyak mengingat masjid. Kita cinta SMA 1 Ampel, dimanapun kita berada, pikiran hati kita terpaut di Ampel. Terus kok lagi? Dulu mas-masnya ketika meminang seorang gadis di tapet buju gelem mokor. Sekedar mas kulo tak istikharah. Ya istikharah rong sasi mas. Masih jenengan gaya ungkapan. Mangan geduk marai lemu. Tak rewangi moto ngantuk nunggu jawaban cinta darimu. Neng akhirnya siap, kulo siap jenengan pinang mas setelah saya istikharah. Masih gaya ungkapan. Sayur dayem lawe tahu. Saiki atiku rasa ayem mergo esok nyanding karo sliramu. Nek sing pojokan yo gawe ungkapan. Nandur pari pageri. Nandur pari pageri boto. Iwas aku sing macari jebul dirabi kanca. Oh ya pas bener. Jadi ternyata zurhibban berkunjunglah itu menambah rasa sayang. Maka sananya hari ini Pak, sing daleme boyo kalian tenang bener. Alhamdulillah, Bapak jalan Ibu. Pulsen. Oke. Sing dalemipun mungkin Semarang wonten atau Kabupaten Semarang maksudnya. Ada. Sing daleme dari Cepogo. Ada. Yang dari Sambi. Ada. Wonten. Ibu, ya Sambi Bu. Mau di Sambi deh. Canden lorong itu. Oh, putranya sih kan? Iki parita di foto wae iki. Walah jadi satu kampung dengan saya. Karena saya Canden. Nek Budalyono kan Jatisari mungkin. Alhamdulillah. Orang ambil saya tadi Bu. Iya. Dari jauh hari ini kita hadir di sini. Dalam rangka apa? Kita saling berkunjung, saling bersilaturahmi. Bahkan ini dihadirkan bapak-bapak yang pernah menjabat di sini. Bapak kepala, Pak Komite, semua dihadirkan di sini. Nah, supaya apa? Supaya mempererat tali persaudaraan, tali ukhuwah, tali silaturahmi, dan itu akan menguatkan rasa sayang, rasa cinta di antara kita. Pertama kita ketemu pasti afsus salam, tebarkan salam. Awala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan amalan yang jika dengan amalan ini kalian amalkan, kalian akan saling menyayangi, mencintai? Bala ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Qala afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Bagaimana kita mau menebarkan salam kalau jarang ketemu? Maka ketika ketemu pertama kali, assalamualaikum. Semoga keselamatan, keberkahan terlimpah untuk. Bahkan jabat tangan. Selama dua tangan ini belum dipisah, dosa dua orang itu dimaafkan oleh Allah. Silul arham, sambunglah silaturahmi. Maka kita bertemu dalam rangka kita nyambung silaturahmi, gemboten pedel fase duluran. La tadkhulul jannata qati'ur rahmi, karena sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan tali silaturahmi. Maka mari pagi ini semangat pertama kita pererat ukhuwah dengan saling mengunjungi. Mungkin ada satu yang meminangkan gerah, kita pilih satu lebih dan kerepotan, kita silaturahmi, itu akan mempererat ukhuwah. Karena kalau sehari kita datang ke rumah tonggo itu sampai 5 kali Pak, kira-kira bosan apa betul?
bosan. Tapi kalau setengah tahun, setahun tidak ketemu, itu jadi lupa. Yang pertama, saling mengunjung. Yang kedua, al-mutabadilun, saling memberi, saling berbagi. Tahadau tahabbu, memberilah, maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Dan syukur itu kalau mengucap terima kasih, Pak, tidaklah dikatakan syukur pada Allah kalau belum berterima kasih pada orang lain. Bapak-bapak, ngapunten wau damelaken kunjungan daharan ibu itu dalam dengan mengucap matur nuwun bune nggih boten, Pak? Nggih boten, Bu? Nggih, boten tulus. Bapak-bapak kundur betul oleh-oleh. Bu, tak gawake tongseng nyamper. Dengan ucap matur nuwun pakai boten? Boten. Man lam yaskurin nas lam yaskurin. Belum dikatakan orang itu bersyukur pada Allah kalau belum banyak berterima kasih. Dan memberi itu akan meningkatkan rasa sayang, meningkatkan rasa cinta, mempererat ukhuwah. Tahadau, memberilah. Fa innal hadiyata tulhadu wa rasatri. Karena memberi itu akan menghilangkan sesak-sesak dalam dada. Nek di kampung, betul kok terus anggukan, betul sesak dada itu. Ada seorang ibu lewat, bodi pinara melengos, Pak. Bodi lewat malah mencet, Pak. Ya nanti kalau merokok, betul. Nah, yang dimaksud sesak itu seperti ini. Kalau seperti itu kasusnya, jenengan mang moro ten omahe, mang gawake gula teh karo roti Roma. Insyaallah luluh atinipun. Kenapa? Karena memberi itu menghilangkan sesak-sesak dalam dada. Alhamdulillah, itu bapak-bapak yang biasa praktir, Pak. Wah, ini yang biasa praktir temannya. Itu sesekali bagus. Kenapa? Karena memberi itu akan meningkatkan rasa sayang, rasa cinta. Ini ada doorpress. Ini dari sekolah untuk bapak ibu. Ini sebagai ungkapan cinta. Jangan dikira ini tidak ada harganya, tidak nilainya. Ini nilainya sangat luar biasa. Karena memberi itu meningkatkan rasa sayang, meningkatkan rasa cinta. Dan memberi itu menjadikan orang dicintai oleh Allah. Maka ada seorang nabi yang kalau ada tamu ke rumah itu pasti tamu itu diberi suguhan, Pak. Namanya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap ada tamu itu pasti diparingi suguhan. Kalau ibu, nek nyontoh Nabi Ibrahim, nek ada tamu diparingi suguhan. Dan tadi duduk belum ada 2 menit langsung monggo Pak dirapi. Insyaallah ini nyontoh Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu terkenal. Nah, Nabi Ibrahim itu masak gulai atau ayam anak sapi yang dipanggang. Jadi sate pedet, Pak. Ambillah terkenal satenya tuh. Nanti dah sate pedet dari Pak. Belum. Sate kiri. Sate kiri bener. Setelah dimasak disuguhke tamu. Monggo ke sana dirapi. Ternyata tamu-tamu itu namu gedek mau. Boten. Kula boten ngelah hati. Monggo niki masakan spesial buat jenengan. Kula boten ngelah hati. Ya jede sejatosipun kula niku malaikat sing badhe jambut nyawa malah pun mau. Malaikat arep jambut nyawa malah disuguhi sate. Sing arep jambut sinten niku? Umatnya Nabi Lut karena saat itu mewabah homoseks. Umatnya Nabi Lut karena hidupnya sezaman. Napa jenengan ajeng jambut nyawa kula? Boten. Di sini sang bawa pesan singkat dari langit. Dunia ini ada orang yang sangat dicintai Allah, dijadikan Khalilullah. Siapa orang itu? Rumahnya di mana? Apa rumahnya Geladak Sari? Oh bukan. Napa daleme ngampel? Boten. Siapa orang itu? Orang itu tiada lain adalah engkau wahai Ibrahim.
katakan, kenapa milih saya? Karena aku itu orang yang sangat baik. Saking baiknya setiap ada tamu pasti kau beri suguhan. Alhamdulillah pagi ini kita Ibrahiman lagi. Alhamdulillah kalau orang mau senang ini berarti mulai datang. Dan ini sedekah dari Bapak Ibu semua lalu sobat ini. Saya nanya ini sedekah atau bantuan yang bikin Pak Prabowo ini? Alhamdulillah. Ittaqun naro walau bisikin tamrotin. Pagarilah dirimu dari api neraka meskipun hanya sebutir kurma. Atau kurma yang disedekahkan akan sampai ke tangan Allah dikembangkan pahalanya menjadi sebesar gunung. Jadi jenengan sedekah apa di Mas Mani? Roti geder, koket satu. Itu akan berubah sampai tangan Allah menjadi sebesar gunung. Napa enten Bu, koket gede satu. Enten sing jenengan dahar itu tadi. Karena yang disedekahkan itu pahalanya sebesar gunung. Napa enten salat sak gedene gunung. Sing jenengan dahar itu Pak. Kalau nek jenengan bulan Ramadan kok sedekah arem-arem itu sampai ke tangan Allah pahalanya menjadi sebesar gunung. Itu kalau satu. Nah yang pagi ini kan yang hadir yang kelihatan kan 175 ini. Saya tahu insyaallah. Memberi. Kemudian yang ketiga, mempererat ukhuwah itu dengan cara kita membangun persahabatan. Al-mutasaddiqun. Kita ini sebenarnya adalah sahabat Bapak Ibu. Jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel bukan hanya kita mitra sebagai guru, sebagai karyawan saja Pak. Tapi jadilah kita ini menjadi sahabat. Bahasa kerennya bestie. Tapi bukan hanya sahabat di dunia, jadilah menjadi bestie sahabat di akhirat. Loh, apa bisa? Bisa. Ketika saya dulu waktu SD atau MI, itu kalau selepas sekolah, itu oleh Pak Guru pasti diminta untuk membaca surat Wal Nasri. Benar tidak Pak? Bapak Jatisari, Pak Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Dari itu Jatisari. Jatisari. Oh Jatisari di Pur. Bu Daryono kan dakon itu cetak warung gitu. Ketika dulu pulang sekolah itu sama Pak Guru, Bu Guru pasti kon moco surat Wal Nasri. Kenapa kok moco Wal Nasri bukan Watini Pak atau Bantuhan? Kenapa Bu? Ternyata ketika saya ngaji surat Al-Asr itu ditemukan riwayat. Tidaklah sahabat itu bertemu dengan sahabat yang lain kecuali sampaikan pada sahabat kamu itu surat Al-Asr. Karena apa? Karena sahabat itu saling mengingatkan tentang keimanan, amal soleh, dan menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Di rumah ini kalau lewat Jatisari, panggil Pak Haryanto. Pak Haryanto, tidak beli Pak. Pak Haryanto. Tidak beli Pak. Jadi datang pasar Sambi. Ini cari Pak. Pak, kalau cikal asal jenengan. Pak Haryanto, Wal Nasri. Kamu kaget loh. Jiwa. Iya. Maka demi masa manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itulah sahabat dunia dan sahabat sampai akhirat. Maka ada orang-orang yang kumpul di dunia tapi dapat perlindungan hari kiamat, yang kita kenal dengan mereka yang saling menyayangi, mencintai karena Allah. Hari ini mendung Pak. Kalau hujan, panjenengan yang dicari apa Bu? Payung atau mantel? Kalau hujan di akhirat, panas di akhirat, dengan cari mantel mengundi, cari payung mana? Indomaret wis ukut Pak.
Maka bisa jadi karena kita sahabat saling menyayangi mencintai karena Allah, kita akan memperoleh perlindungan. Maka di Solo itu ada syair. Syairnya suluku batok ilah salik bab nikah. Ini kan anggitane Wali Songo. Jadi kita harus membersihkan, menyucikan hati batoke ilah itu dengan zikrullah la ilaha illallah. Siromo menyang Solo itu kan dari bahasa Arab saroma ila musola. Ayo mlaku neng musola salat leho-lehe payung monto. Keluar kita bawa payung perlindungan dari goma yang mak jendit lolo. Wong mati itu kan datangnya tak terduga. Ada orang baru sholat mati ada di khotbah Jumat mati ada yang baru main gaple mati ada yang minuman keras mati ada. Mak jendit lolo wong mati orang obah yen obah medeni orang bocah guru-guru itu di yen urip ayo golek duit artinya sanggup ibadah. Salah satunya apa? Salah satunya kita menjalin persahabatan, mengingatkan iman amal soleh. Itu mempererat ukhuwah yang ketiga. Mempererat ukhuwah yang keempat, al-mutajalisun. Kalau orang itu senang duduk-duduk, tapi duduk-duduknya dalam kebaikan. Loh, napa wonten duduk sing boten sae enten napa boten? Contohnya napa? Gaple. Nah, terus rasane ngurumpi kan lho Pak. Sing biasa ngrasani ngurumpi niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sami Rasani le. Oke. Bapak-bapak ngurumpi enten, ibu-ibu ngurumpi ya. Maka kalau kita duduk tapi kok duduknya dalam kebaikan, itu berarti akan mempererat. Contohnya ngaji bareng, jamaah bareng. Pagi ini kita duduk bersama-sama dalam rangka kita menggapai ampunan Allah. Berarti ini majlis saya nopo mboten, Pak? Saya nopo mboten? Saya nopo saya? Koyo layak to, Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan, sebesar apapun dosa, apakah Allah masih mau memaafkan dosa kita? Tadi ada ikrar halal bihalal ibunya, diawali dengan istighfar atau mohon ampun. Dosa kita sebesar apapun, apakah Allah masih mau memaafkan? Sakit betul dulu. Sakit. Al-Kisah, ada orang-orang Quraisy, dia mendatangi Rasul. Ya Rasul, dosa saya sangat besar. Lah dosamu apa? Kalau nanti cuci ya Rasul. Sekarang kamu tobat. Saya tobat. Allah maafkan dosamu. Ya Rasul, saya pernah minum minuman keras. Sekarang tobat. Saya tobat. Allah melebur dosamu. Ya Rasul, saya pernah mencuri. Sekarang tobat. Saya tobat. Allah melebur dosamu. Ada seorang wanita namanya Hindu. Ya Rasul, pada waktu perang Badar, ayah saya Utbah dibunuh Hamzah. Saat itu saya dendam dan saya bersumpah belum tenang hati saya kalau belum memakan hati dan jantungnya si Hamzah. Ketika berkecamuk perang Uhud, Hindu ini mengutus seorang budak namanya Wasi. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, aku bebaskan dari perbudakan. Iming-iming yang sangat menggiurkan. Akhirnya Hamzah dileno dari belakang oleh Wasi. Jenayahnya diseret, ibu Hindu, ini Hamzah sudah saya bunuh. Hindu langsung mengambil belati, dibelek dada Hamzah, diambil hati dan jantungnya dikemah-kemah. Jadi ternyata kanibalisme pertama kali itu bukan orang Purwokerto, namanya siapa itu? Ternyata salah seorang wanita namanya Hindu. Tapi dia akhirnya masuk Islam dan menghadap pada Rasul. Ya Rasul, saya seperti ini.
Rasul terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba saat itu malaikat turun menurunkan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad pada orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan putus asa mengharap rahmat ampunan Allah. Allah melebur dosa kamu semua, Allah mengampun lagi maha rahmat. Jadi kalau kita berbuat dosa kemudian kita bertaubat, pasti akan dimaafkan. Syaratnya taubatan nasuha, boten tobaté kapok lombok. Sakniki dahar nobus tahu lawe lombok, sesuk dahar tahu goleki kapok lombok. Utawa tobaté tobat tomat, sakniki tobat sesuke sing sae tobat nasuha. Maka bacalah istighfar kalau Hasan Al-Basri di rumah-rumahmu. Tendalem akeh maca istighfar apa akeh maca hati ini kok. Bacalah istighfar di jalan-jalan. Dari diajak wongan tengampel. Kira-kira jenengan baca istighfar berapa kali itu? Nah, kita orang. Mulai besok kalau jenengan berangkat ke sini baca istighfar. Bacalah istighfar di pasar-pasar. Di pasar mau istighfar. Pernah ke pasar Nampel, Bu? Sudah duduk sekitar 1 jam dipakai. Jam 9 duduk sampai sini pakai. Sananya mulai jam 9 dengan sudah baca istighfar berapa kali tadi Bapak Ibu? Kok malah bujung nggak, Bu? Iya, baca istighfar. Milo yang kedua, ada dosa namanya dzambun yunzabi, dosa yang digantung. Tuh, dosa kok digantung itu dosanya apa? Dosanya manusia satu dengan manusia yang lain. Maka duduk dalam kebaikan salah satunya adalah ketika ada majlis saling memaafkan dan memberi maaf. Saya itu kalau hadir majlis halal bihalal itu mesti ono gambar upah. Yo. Kenapa kok upah? Ya, jadi Jawa itu ngotak-atik barang kang madhep. Diarani garwa sigaraning wanita kudu wani ditata. Gedang digegedan makan. Kerikil ana sikil. Upat kon akeh ngaku lepas. Nek ten Solo halal bihalal suguhane lontong. Lontong niku singkatane Allahne wis potong. Mula nek pun upatan lontongan ngaku lepas Allahne wis potong, ampun gawe dosa meneh. Karena sudah halal bihalal. Yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau halal bihalal suguhane selap? Gimana masalah? Yang penting semangat memaafkan dan memberi maaf. Bu, saya banyak salah, tolong dimaafkan. Orang suci, apa itu? Pak, gak ada lepas yang ngakutan di ayam sorry, tiada maaf bagi kamu. Di aku disalah kalau sekiranya tolong diampun, sorry mas. Orang suci aku lebur dosa. Ibarat dari godong mau nyamuk dari bayi mau nyuek. Lo pandai. Maka memaafkan dan memberi maaf ini akan mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan. Oke, Bapak Ibu. Maka di malam Idul Fitri itu kan banyak yang WA masuk ke HP. Ada yang mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya jawab sami-sami. Enten sing WA, Mas upak duwe santen nek kula gadah lepat nyuwun ngapunten. Yo padha-padha.
Ada yang WA dengan ungkapan Mbah Marijan gelar kloso dodol upak neng Kartosuro sakniki dinten riyoyo kathah lepat nyuwun ngapura. Nggih padha-padha. Ada yang WA, walau hatiku tak seperti kertas pelembut salju, setulus hati aku minta maaf padamu. Oke. Ada lagi yang WA, walau jari jemari tak puasa. Nah, jujur jenengan yang WA saya. Intinya ungkapan minta maaf dan memberi maaf. Al-mutajalisun. Jadi 4 cara kita mempererat ukhuwah. 1, saling mengunjungi, saling silaturahmi. Yang kedua, saling memberi, saling berbagi. Maka yang kadang saya sampaikan ke mempelai, karena saya dengan penghulu, Pak. Saya pernah kepala KUA di Solo. Nah, sekarang saya kepala KUA Bandung. Ada yang dari Bandung? Ada. Mau tidak? Budi Ibu. Kau ngerti? Budi Ibu. Oh, Ngarwaru, Masya Allah. Ada desa Budi? Dari desa Ngarwaru saya ke hampir dekat Kongging. Oh, ngerti. Binaran mungkin. Bulan di Bandung. Jadi kalau saya tausiah pada mempelai, biasanya saya ungkapkan, Mas, berbagilah dengan pasanganmu. Dadamu itu bidang, maka gunakanlah dada bidang Madinah untuk bersandar istrimu. Karena kalau Anda tidak menyediakan dada untuk bersandar istri, saya khawatir para istri bersandar di dada-dada yang lain. Bu, gunakanlah jari jemari jenengan untuk mijitin kaki suami, ngerokin punggung suami. Dan jangan tidak mijitin kaki suami, ngerokin punggung suami. Nanti para suami minta kerok izin di tempat yang lain, betul. Maka mempererat ukhuwah itu dengan saling berbagi. Kalau ada masalah ya curhat, tapi harus kita jamin rahasia berbagi, atau kita jalin persahabatan. Kita naik kita ya. Kita bukan hanya sebatas teman kerja, mitra kerja, tapi kita menjadi sahabat dunia akhirat karena mengingatkan iman, amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Dan yang keempat, majlis memaafkan dan memberi maaf atau duduk dalam kebaikan, insya Allah. Yang kedua, setelah kita mempererat ukhuwah, maka mari kita meningkatkan akhlak-akhlak yang mulia. Meningkatkan akhlak, salah satunya jujur. Alaikum bisidqi, jagalah kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu akan mengarah pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah ke surga. Iyyakum wal kadhiba, jagalah dari berbuat dusta. Nabi Muhammad itu dari kecil belum pernah bohong, kan? Caranya Bapak Ibu nanti ngapusi derek mati. Derek awal dulu. Derek rampung. Nyum oke. Derek rampung. Kepala dalam pamit, kepala dalam pamit. Udah tuh di tonggo yang sing gerah. Pakai dulu. Orang kirim yang rumah sakit, malah jajan sate. Itu ngapusi. Itu mampir. Maka harus jujur. Mampir, Pak. Ya, mampir. Di Solo itu ada penghulu keraton yang dia itu bisa memetik buah itu hanya dengan isyarat jari. Wahai buah mangga, jatuhlah, cering jatuh. Wahai buah mangga, jatuhlah, cering jatuh. Muridnya itu penasaran, Pak Yai, jenengan kok saged memetik buah hanya dengan isyarat jari? Pengen ngerti resep ini? Pengen Pak Yai, syaratnya si jiwa, napa niku? Seliramu kowe kudu jujur suwene 40 dina 40 dina. Awake dhewe kan sebulan Ramadan. Kemarin kan seorang ngapusi, boten padu, nah gitu Pak. Boten dahar. Maka itu sebenarnya akan membuahkan hasil. Nah, nasihat sang guru itu cukup kamu harus jujur. Kene sok memetik buah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 40 hari. Soal Pak Yai, kula pun jujur 40 dina 40 bengi ya wis.
kae ngarepan ana pelem gupek nggo driji. Bismillah, wahai buah mangga, jatuhlah. Sing ora jikel. Kok tahu? Bismillah yang kedua, wahai buah mangga, jatuhlah. Sing boten jikel. Pak Kiai jenengan ngapusi kula, aku ora ngapusi. Katanya buah bisa jatuh setelah saya jujur 40 hari. Le, kowe esuk jam 8 ngapusi. Boten. Ngapusi. Boten Pak Kiai, kula tuh boten nate ngapusi kali wong, kula tuh jujur tampun dina. Ya aku ngerti. Jam 8 esuk kowe nyaluki ayam to. Jagung moro. Rumangsane jagung iki kok kaya jagung, ternyata mbok terus wulune. Goro-goro kowe ngapusi seekor jagung, kowe gagal jadi wali. Wali murid iso inggunan. Ini ternyata jadi wali yang memiliki karomah itu ya salah satunya orang gampang. Ya, satu taholli. Taholli itu kita hilangkan maksiat-maksiat. Ya, taholli. Ada seorang santri itu namanya Imam As-Syafi'i. Itu mau berguru pada gurunya Imam Malik. Tiba-tiba Imam As-Syafi'i itu melihat ada gadis naik unta. Terus ada angin berhembus. Tersingkat kainnya gadis itu tanpa sengaja Imam Syafi'i melihat. Masa Allah malah beri. Akhirnya guru ke gurunya. Heran itu gurunya Imam Malik. Biasanya Imam Syafi'i itu cepat menghafal ayat pelajaran. Hari itu apalannya Ambiyah. Blok. Apalanmu ajar ini ngopo? Dengan kuku. Apa? Kuku. Oh, kuku. Kuku kuda. Diceritain itu juga melihat kuku tadi itu. Sang guru mengatakan, ya muridku, ini Allah qad aqta ala qalbika nuran fala tudfihu bil matil maksiat. Aku tahu Allah menurunkan nur cahaya kefahaman dalam hatimu. Maka hilangkanlah kedoliman itu dengan hilangkanlah kedoliman supaya nur cahaya Allah itu masuk. Kalau adik-adik kita sosok nomor pelajaran kok angel Pak. Ya bisa kita masuk Quran diawali bisa dengan sholat duha, itu akan memberikan nur akhlak yang mulia dan jujuran, kemudian menjauhi kemaksiatan. Setelah tahali kita isi Pak. Ya berbuat yang baik, bersedekah dan sebagainya. Kemudian tajali, maka akan memancar amal soleh dalam kehidupan. Setelah itu, apa itu banyak sekali Pak Kiai, saya contohkan itu aja dengan Lampung besok. Dan yang ketiga, semoga membentuk generasi yang berintegritas. Integritas itu kesesuaian antara qauliyah, lesaniyah, dan tindak tanduk. Nah, dalam Islam itu ada namanya ibadah yang sifatnya qauliyah, syukur. Neng syukur orang hati dengan lisan, alhamdulillah. Neng juga tidak cukup hanya dengan lisan, diwujudkan dengan amal kebaikan. Itu namanya integritas. Ikhlas. Bapak Ibu ngajar di SMA ini ikhlas pada Bu. Insyaallah. Ikhlas itu bisa ikhlas menerima, ikhlas memberi, ikhlas kehilangan. Kehilangan itu berat. Memberi itu waktu apa? Nompo kadang mulai ikhlas. Bu tunjuk kali jeruputnya, udani togen yo, udani sangit. Hanya kita jagong penunjuk ada jeruputnya karena tidak ikhlas menerima. Ikhlas nomor mungkin, Bu, ikhlas. Bapak ini kita gune pakai ide sakit ucap sesali. Ikhlas nomor betul. Ikhlas, alhamdulillah. Ikhlas sabar. Dan orang mengajar itu dibutuhkan kesabaran. Tetapi Rasul menyebut mereka yang mengajar. Fa innal malaikata la yusalluna, para malaikat mendoakan. Bahkan penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di air, semut-semut di lubang itu memohonkan ampun dan mendoakan ala muallimil khair, mereka yang mengajarkan kebaikan. Maka guru itu luar biasa. Guru itu luar biasa. Karena datang dimohonkan ampun,
datang didoakan. Ibu ya, disyukuri. Maka jangan hanya syukur di hati, maka lesan kita syukur dan kita berintegritas. Jadilah para pekerja guru yang profesional. Insya Allah kita didik generasi kita menjadi generasi yang soleh hatinya, soleh lesannya, soleh perbuatannya, yang cerdas akalnya, cerdas emosionalnya, dan juga cerdas spiritualnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkecimpung di SMA Negeri 1 Ampel ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diperkuat ikatan ukhuwah, semakin meningkat amal soleh, dan putra-putri yang kita didik dan menjadi pribadi yang bermanfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Barangkali ini Bapak Ibu tidak bijaksana kalau kami panjang lebarkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, penutup monggo kita nderek tetunggo dumateng Allah Subhanahu wa taala.